3. Selamat pagi teman-teman. Di sini pagi ini kita melaksanakan in-house training ya. In-house training ini judulnya atau materinya adalah peningkatan kompetensi guru dengan merancang ya, dengan merancang pembelajaran digital untuk meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik. Nah, itulah materi kita di dalam in-house training ini pada pagi hari ini ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di dalam pembelajaran kita nantinya. Mudah-mudahan in-house training ini atau materi kita ini peningkatan kompetensi guru dengan merancang pembelajaran digital untuk meningkatkan keterampilan abad 21 peserta didik kita. Oke teman-teman, baiklah akan kita lanjutkan. Dan perkembangan peserta didik secara komprehensif. Dan praktik baiknya Bapak Ibu, asesmen awal pembelajaran yang kognitif tadi Bu Dewi dan teman-teman semua bukan hanya dilakukan di awal tahun pembelajaran. Di semester genap lakukan lagi, itu idealnya. Karena apa? Bisa saja di awal seorang peserta didik dengan gaya belajar visual, tapi sudah banyak berkolaborasi di kelas dengan melihat pembelajaran kawannya, dia di semester genap akan berubah profil belajarnya. Seperti itu. Jadi memang tiap semester harus dibuat asesmen awal pembelajaran non-kognitifnya. Capek? Iya. Itu idealnya. Praktiknya diserahkan ke sekolah masing-masing. Kalau praktik sekolah kami, ya itu tadi Pak, masih Bapak Ibu hanya di awal tahun pembelajaran. Jadi tahun ini kami semua kelas 2, semua kelas jenjang sudah kurikulum merdeka. Jadi semua dibuat lagi, baik kelas 11 maupun kelas 12-nya, bukan hanya kelas 10. Seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi umpan balik itu Bapak Ibu bukan hanya kita minta dari peserta didik, ya Bapak Ibu, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita buat umpan balik untuk diri kita. Kalau kira-kira hasilnya mau objektif, silakan teman sejawat kita memberikan umpan balik. Makanya di RHK penilaian kinerja ada salah satu RHK-nya apa? Melakukan observasi kepada teman sejawat. Bapak Ibu jangan takut. Bukan artinya ketika kita diobservasi sama teman sejawat untuk mencari salah kita, tidak. Tapi dengan tujuan apa? Untuk nanti melakukan perbaikan pembelajaran di kelas kita. Seperti itu. Dengan apa? Dengan kolaborasi, masukan dari teman sejawat, kemudian umpan balik dari peserta didik. Seperti itu. Ya kan? Praktiknya sama-sama kita harus berlapang dada, pelan-pelan. Memang tidak ada proses itu seperti membeli pisang goreng. Tapi kalau saya bilang dari niatnya nawaitunya. Yuk mulai dari yang sedikit saja, tapi ada sedikit juga perubahan yang kita lakukan daripada kita tidak melakukan sama sekali. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian asesmen ini sebagai refleksi, ya, merefleksikan efektivitas proses pembelajaran dan program pendidikan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Nah itu dia tadi, berkelanjutan. Ya kan, mungkin selama ini kita udah paten kali ya kan, mengajar, ternyata hasil dari refleksi dari berbagai stakeholder, apakah dari kepala sekolah, teman sejawat, dari siswa, ternyata kita masih ada yang kurang. Seperti itu. Ya harus, kalau saya bilang ya berlapang dada Bapak Ibu. Nah jenis-jenis ini ya tadi ada asesmen awal pembelajaran, formatif dan sumatif. Seperti itu. Kalau formatif itu proses dan itu nilainya tidak dimasukkan ke nilai rapot. Hanya ingin melihat capaian pembelajaran di hari kita bertemu dengan peserta didik. Seperti itu.
Ya, tidak dimasukkan ke nilai raport. Kalau dulu di awal juknisnya iya dimasukkan, tapi dengan yang terbaru tidak dimasukkan. Oke, ini dia peran asesmen apa saja? Kemajuan, ini dia. Kemudian memberikan umpan balik, menilai efektivitas, seperti itu. Manfaatnya bagi peserta didik ada umpan balik tentang kekuatan dan kelemahan, kemudian motivasi yang untuk meningkatkan prestasi, perbaikan, kesempatan memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran. Pelan-pelan Bapak Ibu. Kami pun sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 2 dan tahun 2024-2025 itu tahun ketiga masih terus belajar. Dan bagaimana dengan yang lain-lain teman sejawat, mungkin ada pertanyaan, apakah semua di sekolah Bapak, di sekolah Ibu sudah melaksanakan apa yang ada di kurikulum Merdeka yang PSP? Ya, pelan-pelan Bapak Ibu, masih juga ada yang model gurunya yang old fashion, masih model yang ceramah, tidak memanfaatkan aset sekolah, masih ada, tapi pelan-pelan seperti itu, ya kan? Karena kecepatan belajar seseorang itu juga beda. Kita diferensiasi juga Bapak Ibu, seperti itu. Dengan kolaborasi, mengajak pelan-pelan, pasti kita bisa melakukan perubahan. Oke, manfaatnya bagi pendidik. Nah, kita sebagai guru, ya, umpan balik pembelajaran, kemudian identifikasi kebutuhan, kemudian peningkatan kualitas. Ini terkait dengan rapor pendidikan sekolah, seperti itu. Guru penggerak di satu sekolah itu meningkatkan rapor pendidikan loh Bapak Ibu. Ya, jadi bukan itu ecek-ecek. Itu benar-benar akan meningkatkan rapor pendidikan karena ada hasilnya. Seperti itu. Nah, kita bulan 8 mau AKM. Ya, mempertahankan rapor pendidikan yang hijau semua itu sangat sulit. Ya, daripada ketika akan mendapatkannya. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu, dari mana ya, dari kita dulu, seperti itu. Nah, manfaat bagi institusi pendidikan ini dia perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, perencanaan strategis. Walaupun mungkin di dogma kita, di mindset kita, nah ganti menterinya, gantilah itu. Nah, mudah-mudahan hilang PNM itu. Iya. Siapa yang setuju? Ayo. Nggak saya laporkan. Ibu setuju? Oke, setuju dihapus? Semua setuju? Oke, terima kasih untuk kita semua. Ya udah tepuk tangan Bapak. Kan merdeka Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya suka dengan PMM, belajarnya bisa dari situ. Ya kan, komunitas belajarnya yang di sini sudah didaftarkan Bu Dewi? Sudah. Dari situ aja. Kalau yang daring, yang luring bisa seperti ini IHT. Kami pun gitu memanfaatkan Kombel, dimasukkan ke RKAS. Dilihat dari mana raport pendidikan, apa yang perlu. Ya, bukan hanya guru aja, peserta didik juga perlu. Seperti itu. Jadi dia sejalan. Ini Bapak Ibu ya. Nah, tantangannya apa? Ini pemahaman guru. Kemudian keterbatasan sumber daya seperti waktu, tenaga dan anggaran. Kesiapan infrastruktur dan budaya asesmen. Ya, kalau keterbatasan sumber daya, ya pastilah ya. Dari beberapa segi pasti ada kelemahan dan ada kelebihan, seperti itu. Strateginya bagaimana? Ini dia, merancang ulang, asesmen, diselaraskan dengan tujuan pembelajaran. Tingkatkan kolaborasi, adaptif dan inklusif, kemudian tepat guna. Ini dia. Jadi asesmen itu komponen penting dalam mendukung IKM untuk mengukur capaian pembelajaran yang komprehensif, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan? Udah penuh pun, udah error tadi.
hapus. Aku hapus banyak tadi. Ini masih 8 menit. 8 menit ini. Error lah dua HP ku tadi. Kurang itu panas kayak itu kurang nggak bisa. Baru ini bisa. Banyak. Oh, satu hari tergantung pulsa. Duit pakai tergantung kita. Banyak pulsa kita bisa. Nah, ini Bapak Ibu praktik baik saya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktik baik terkait dengan rancangan asesmen awal pembelajaran kognitif Bapak Ibu. Ya, saya contohkan punya saya seperti ini, nanti saya share di WA group. Nah, Bapak Ibu perlu ya. Jadi pertama itu Bapak Ibu tentukan tujuan pembelajarannya dari CP-nya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, satu aja, tidak banyak-banyak. Kemudian nanti Bapak Ibu membuat indikator soal 10 soal dengan formasi 262. Hah? 20 berarti ya? Tunggu ya Bu, saya jelaskan dulu ya Bu. Jadi rancangan asesmen awal pembelajaran kognitif itu yang pengetahuan itu di pembelajaran pertama kita materinya itu dengan formasi 262. 2 itu Bapak Ibu silakan cari materi ketika anak Bapak Ibu di kelas 8. 8, benar kan? Kita dulu. Yang 6 carilah materi di kelas 9. Yang 2 soal dari materi kelas 10. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Jadi formasinya 262. 2 kelas 8, 6 kelas 9, 2 kelas 10 SMA. Yang materinya terkait dengan materi di SMA. Jadi 89-nya nggak SMP, nggak kelas SMP? Iya, 89-nya SMP. Dia berarti kan belajar. SMA aja 11. 262, 2 kelas 8, 96 soal, 2 kelas 10. Saya contohkan punya saya. Banyak sejarahnya. Saya mengajar di semester 1 ya Bu Riris ya, ngantar sosiologi kan. Di SMP-nya, IPS-nya itu ada materi perubahan dan globalisasi. Ya, kemudian dikaitkan dengan materi di kelas 10-nya sosiologi itu ada tentang ragam gejala sosial. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu carilah materi yang selaras dengan materi kelas 10 yang akan Bapak Ibu ajarkan. Apakah ini dilakukan setiap materi? Boleh ya, boleh tidak. Ya, ketika materi pertama bab 1 itu masih ada hubungannya dengan bab 2, ya cukup sekali aja. Seperti itu. Ini idealnya ya Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu kan mau melihat kan, apakah nanti di kelas Bapak Ibu itu paham utuh, paham sebagian atau tidak paham. Kita kan nanti mau membuat rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi harus dari situ awalnya Bapak Ibu. Bisa? Enggak bisa. Ya. Kelas 10 aja kenapa Bu? Nggak usah kelas SMP. Iya. Ada 89. Hah? Dasarnya itu. Ya dicari-cari lagi lah 89 Dicari lagi. soalnya. Apakah nanti terjawab? Ya, Bapak, Ibu mau nyampak Apa? kan? Cari adek. Pak. Kawan-kawan yang lain? Iya, makanya saya perhatikan dulu Bu.
Yang punya saya ya. Oke. jelas. Jadi di sini Bapak Ibu, ini materi kelas 9 ada 6. Yang kelas 8 ada 2, kelas 10 ada 2. Nanti Bapak Ibu tentukan level kognitifnya. Ya, apa L1, L2 atau L3. Tapi saya ini rata-rata L1, mengingat kembali pembelajaran ketika dia SMP. Seperti itu. Baru nanti kita masuk ke sini. Setelah itu kita membuat KKTP-nya, Bu. Nah, ini KKTP-nya. Nih, pakai interval kelas. Makanya kenapa 10 supaya nampak nanti pengelompokan kriteria ininya. Ini 0 sampai 59% tidak paham. Apa tindak lanjutnya mau kita buat? Misalnya peserta didik yang sudah paham mengikuti pembelajaran reguler dan mendapatkan kelas tambahan dari guru. Salah, ini tidak paham ya. Kemudian 60 sampai 79 paham sebagian, belajar dari peserta didik yang sudah paham dan mengikuti pembelajaran reguler. Yang paham utuh sebagai tutor sebaya menjadi pengajar bagi temannya dan mengikuti pembelajaran reguler. Jadi sebenarnya intinya semua mengikuti pembelajaran reguler. Seperti itu. Strateginya apa saya pakai? Di proses. Bapak Ibu mau pakai produk boleh, tidak dilarang. Kan dia minimal 1 strategi diferensiasinya, apakah konten, apa proses atau produk. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan buat soalnya yang 10, kalau saya pakai Google Formulir supaya hasilnya langsung dapat. Ini Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu ya. Kemudian hasilnya 11 ya tadi. Oh, tadi saya pakai 10 Pak. Praktik baiknya ya, banyak contohnya. 10 2. Ini Bapak Ibu. Kemudian ini saya analisis ya dengan diagram dan data KKTP. Nah, inilah dia hasilnya. Ternyata yang 60% nilainya hanya 4 orang paham sebagian, yang lainnya tidak paham karena hasil dari spreadsheet asesmen awal pembelajaran. Seperti itu. Nah, hasilnya ini inilah dasar nanti Bapak Ibu membuat kelompok di kelas pembelajaran Bapak Ibu. Dibaur ya Bapak Ibu, yang paham utuh, paham sebagian dan tidak paham. Jangan biarkan kelompok yang paham utuh belajar dengan yang paham utuh. Tidak Bapak Ibu. Jadi dikolaborasi pembelajarannya. Iya bisa. Kan dia bisa jadi tutor sebaya kawannya Bu. Gini Bu, tekniknya boleh seperti yang Bu bilang, boleh pakai cara ini gitu. Kenapa saya pakai cara ini Bu? Supaya yang paham sebagian dan tidak paham akhirnya menjadi paham utuh seperti itu. Kalau itulah dikelompokkan dengan sama-sama yang gaptek, gimana perasaan Ibu? Iya kan materinya kan tetap materi reguler sama Bu semuanya, teknisnya aja. Jadi boleh seperti yang Ibu katakan, boleh dengan cara ini.
Yang penting nanti di kelas itu Bapak Ibu jangan yang pintar semakin pintar. Itu yang mau dicari prosesnya. Jadi sama-sama semuanya maju pintar seperti itu. Paham materi Ibu gitu. Ibu banyak kali masalahnya. Ibu sudah coba? Itulah Bu gunanya kita fasilitator lihat, nah, gitu dibimbing, gitu. Pelan-pelan Bu, memang nggak mudah. Saya juga seperti Ibu. Yang pintar tetap ini, yang apa diam. Iya. Tapi kita harus dorong seperti itu, didorong, dimotivasi, dikasih penguatan. Ya bisa seperti itu, bisa. Ya boleh, boleh seperti itu. Saya tuh kadang seperti itu juga. Cuman kadang-kadang saya bangun gitu. Jangan artinya anak-anak yang tadi tidak paham dan paham sebagian itu dia nggak terkucilkan Bu. Karena mereka kadang mau dia aja Bu, kami nggak ini gitu Bu. Kita ini kan juga psikologi anak seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita praktik baik ya. Saya sebenarnya tugasnya individu tidak berkelompok. Karena kalau berkelompok nanti, nah itu yang kerja hanya satu orang, yang lain tidak kerja. Saya kasih LK-nya di grup WA. Kalau yang sesama mapel boleh, artinya gini. Ibu mapel apa Bu? Ayo Pak, adekku sesama mapel. Banyak kalian. Enggak, adek geografi sini. Maksudnya Ngajar apa, Dek? boleh berkelompok mapelnya, Geografi, kan? tapi tugasnya lain Sini deh, sini deh. Boleh, jadi sharing. Ini deh, aku nggak ada. Kan berbagi. Nggak ada. Geografi kan? Sini dek. Bisa Bapak Ibu? Iya, ngajar apa sebelumnya? Dia berkelompok Bu, Geografi kan? diskusi, tapi tugasnya lain jenjang Bu. Nanti iya, gitu kan kalau ngajar berkelompok, sosiologi. satu orang aja yang kerja, yang lain cuma NN numpang nama. Kayak gitulah, itulah tadi Bu. Oke? Ayo Bapak Ibu. Ibu apa nih? Tahu statusku. Bapak kok ngajar apa? Ini semester ini kok sosiologi? Sinilah. Ya, olahraga bisa ikut aku. Udah lah, ikut olahraga aja lah. Dina ngajar apa? Sosiologi apa geografi? Bapak Ibu hanya buat LK1, LK2 sama soal di Google Formulir itu aja. Biasanya kan belum, karena kan belum dicoba di kelas pembelajaran Bapak Ibu. Boleh berkelompok sesama rumpun mapel, dibagi jenjangnya supaya apa? Berbagi gitu Bapak Ibu. Yuk silakan. Ayo Bun, kalau ada kesulitan nanti saya bantu. Jadi aku kemana? Apa itu materinya? Kalau soalnya silakan cari di Google. Seperti itu, gampang Bapak Ibu. Nggak ada yang susah. Atau pakai AI, Artificial Intelligence. Nah, cepatlah itu di generate. Cari materi yang nyaman menurut Bapak Ibu. Yang nyamannya satu tujuan pembelajaran aja, jangan yang sulit-sulit. Ya Bu Cing? Lagi matematika.
Ada yang ditanyakan? TP. Iya, itulah. Aku lari kita barter. Oh, ini net. Ya, antropologi. Iya, Bu. Bu. Lulus 2020. Bantu kasihan kakakku. Di WA grup sudah saya kasih contoh punya saya. Ibu ngajar? Oh, Ibu pengen juga? Ibu jenjang? 11, 12. Ini? 10, 11, 12. Kalau bisa lah ibu kelas 10, kelas 11 karena kan nanti kelas 11 kan? Yang kelas 12 masih KTSP kan? Iya, berarti 2 jenjang aja Bapak Ibu. 10 sama 11. Yang kelas 12 kan masih KTSP kan? Nah, seperti itu. Berbagi. Iya, K13. Maaf. Gamon, gagal move on. Kalau ada kesulitan, kita tanya jawab Bapak Ibu. Nyetop yang ya, ban. Video kan kelas 12 ada KTSP berarti itu lagi grupnya malas enggak ketemu bolas na dunia